kambing. Nah, BKLN itu setelah kami melakukan perkumpulan, nah kita sepakat di teman-teman itu karena potensinya itu adalah kakak tua sendiri itu dalam bahasa Bugisnya itu kan BK. Nah, di sini udah kenal dengan kita katakan pulau BK. Nah, kenapa kita ada menambahkan island? Itu adalah tujuannya sasaran kita itu bisa ke mancanegara. Nah, sehingga mereka bisa mengenal dan penasaran apa sih BK. Kita sama sekali tidak mengetahui bahwa BK itu adalah merupakan suatu potensi di desa ini, juga mangrove gitu kan. Nah, setelah teman-teman ECEF, teman-teman Arupa itu datang ke masa kambing baru kita. Konservasi itu bukan hanya menanam. Konservasi itu terdiri dari satu, pelestarian, dua, pengawetan, tiga, pemanfaatan, empat, pemberdayaan. Hujan dari pagi, Pak. Menuju Pulau Masa Kambing itu ada dua alternatif. Yang pertama melewati Kabupaten Sumeneb yaitu Pelabuhan Kaliangat. Yang kedua melewati Surabaya, Tanjung Perak. Perjalanan 12 jam itu mungkin ada beberapa orang yang bosan, ada yang mabuk laut. Suatu keanekaragaman di mana awalnya tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu, tapi bisa berinteraksi secara akrab di kapal. Kalau setelah nyampe Masa Lembu itu naik perahu kecil itu sekitar 1 jam. Kalau ke Pelabuhan Tanjung, kalau ke Pelabuhan Ketapang 2 jam karena masih keliling. Kan pilihan Maduranya gitu loh. Ikut sama Bugis, bangsa Bugis. Oh gitu. Nah, kalau di Keramian itu. Kalau di sini orang Bugis ikut Madura. Pulau Masa Kambing ini unik ya. Dia pulau kecil, luasnya cuma 7 km persegi, penduduknya hanya 600 sampai 700 orang. Tapi potensi alamnya masih sangat asri, bagus, udaranya sejuk. Satwa endemik yang dilindungi di sana namanya kakatua jambul kuning, yang subspesies apoti itu hanya ada 26 sampai ya sekitar 26 ekor. Dan kawasan Masa Kambing ini sudah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial. Dan ini sangat menarik ya, masyarakatnya juga didominasi Madura dan Bugis. Ya bahasanya sehari-hari bahasa Madura. Ini juga cukup keunikan budaya. Tapi masyarakatnya di sana cukup ramah, sangat ramah bangsa, benar sangat ramah. Kita dipersilakan, saya sebagai pendatang dipersilakan di rumahnya, makan tiap hari, makan tidak kekurangan. Kopi sehari bisa 3-4 kali, 3-4 gelas. Tapi yang sebenarnya bagi saya kenapa saya anggap menjadi daya tarik yang luar biasa, satu BK-nya, burung kakatuanya itu. Karena sangat jarang toh kita bisa melihat burung kakatua jambul kuning yang hidup di habitat aslinya dan perilaku alamiahnya kakatua jambul kuning yang subspesies apoti, ya sekitar 26 ekor. Untuk tahun 70-an itu ribuan kayaknya, yang nggak pernah hitung tapi ribuan. Soalnya setiap lahan masyarakat, lahan jagung itu, pertanian jagung, itu kalau turun dia bisa jalan ke tanah, turun udah. Kalau nggak dijaga itu 1 hektar mungkin hanya 2 jam itu ludes, patahkan, makan separuh, pindah lagi. Nah, akhirnya masyarakat Masa Kambing itu menganggapnya kakatua ini hama. Itu sampai tahun 80 awal, kan mau minum dia minumnya di pohon kelapa, buah kelapa. Itu pun milih kelapa yang dia minum
itu pun yang manis. Dan enggak semua pohon kelapa, hanya kalau itu ya itu sudah. Tapi ternyata setiap yang ditempatin kakak tua ini itu malah lebat. Hanya analisa saya sendiri, mungkin karena selalu membantu penyerbukan itu, kan selalu dihinggapi getar mungkin manggarnya, ya mungkin membantu penyerbukan. Pak, rata-rata yang dimakan sama, yang diminum sama kakak tua itu buahnya lebat. Agak ke sini anunya. Kalau tikus daerah sini, agak ke depan. Satu-satunya yang ada di dunia jenis aboti. Memang banyak daerah Papua, daerah timur lah, Sulawesi itu jenis-jenisnya kayak galerita, ada berapa spesies itu jenisnya, tapi beda yang ada di Masa Kambing ini. Di Masa Kambing kan jenis Sulfuria aboti. Ternyata kakak tua ini habitatnya itu sudah mulai langka, dan yang satu-satunya yang ada hanya di Masa Kambing. Akhirnya saya sebagai orang Masa Kambing nggak peduli. Ya, lambat-laun saya pun ikut memperhatikan kakak tua, gimana caranya kakak tua Masa Kambing ini tetap lestari. Kami kan ya sudah BK itu kan sudah menjadi prioritas kami. Terus berikutnya ya Karang Putih yang mana di sana ada spot-spot snorkeling, fishing dan diving. Mas Tabaran itu menarik juga kalau yang hobi mancing ya, di situ gudangnya ikan. Anda kalau mancing pasti dapat ikan. Kerapu. Potensi alamnya adalah pantai. Susur mangrove seperti kita lakukan saat ini adalah backgroundnya mangrove. Kita berada di mangrove, di mana ketebalan mangrove di Masa Kambing ini dari pesisir pantai menuju ke pemukiman masyarakat itu sekitar 2 kilo. Buat makan siang. Katakan tenang. Saya akan menyelamatkan Anda. Nah, jadi yang ditarik adalah tadi narik di Dora. Anggotanya kan semuanya aslinya nelayan kan. Mereka semua kalau berenang sudah jago lah. Hanya pada teknik penyelamatan di air itu mungkin dilatih. Maksudnya korbannya dia sambil pinggir. Oh. Iya. Dengan adanya pelatihan kemarin itu kan survival water rescue kan. Nah, itu sangat membantu untuk kami. Dan itu adalah menjadi sesuatu yang luar biasa yang belum sama sekali pernah kami ketahui. Jadi sangat membantu sekali, Mas. Iya, yang kompetitif sama handphone itu. Untuk alat simulasi open trip, sepatu karet, gunanya untuk ke karang sama mangrove, spray di homestay biar rapi, seragam, bed cover kit sama papan nama. Papan namanya sudah dipasang di masing-masing homestay. Peralatan dengan tunjukkan peralatan ini kami sangat terbantu. Karena untuk mengekspos di media ketika kita tidak punya kamera, kita tidak punya teleskop, ya nggak bisa, Mas. Masa Kambing itu kaya akan potensi alam. Dia pulau kecil, luasnya cuma 7 km persegi, penduduknya hanya 600 sampai 700 orang. Tapi potensi alamnya masih sangat asri, bagus, udaranya sejuk. Nah. Kakak tua Jambul Kuning. Sekarang ini kita posisi perjalanan dari Masa Lembu ke Sumeneb ke Kaliangat di atas kapal Sabu Nusantara 115.